Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Salsabila Aulia Purnomo. Saya dari kelas 23B2A. Di sini saya akan membuat sebuah generalisasi pengetahuan dari 4 video YouTube tentang kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran 1. Kurikulum itu sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini juga termasuk rencana pembelajaran. Karena program intrakurikuler sekolah pada PAUD, proyek disatukan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk SMK, terdapat tema khusus proyek penguatan profil belajar Pancasila, keberkerjaan dan budaya. Program ekstrakurikuler sekolah untuk SMK, mata pelajaran atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja. Praktek kerja lapangan atau PKL menyiapkan murid agar memiliki pengalaman dan kompetensi di dunia kerja. Dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, kita dapat menyesuaikan rencana dan perorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan sehingga pembelajaran murid lebih bermakna. Komponen operasional satuan pendidikan atau KOSP. Yang pertama ada karakteristik satuan pendidikan, yang kedua ada visi, misi, dan tujuan, yang ketiga ada perencanaan pembelajaran mencangkup alur tujuan pembelajaran, asesmen, modul ajar, media ajar, juga program prioritas satuan pendidikan. Yang ketiga ada perorganisasian pembelajaran mencangkup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima ada sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Adapun 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah serta perubahan yang terus terjadi di sekitar kita menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Melakukan adaptasi kurikulum dengan merancang KOSP bisa jadi penerjemah kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Tentunya setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Keanekaragaman, latar belakang, dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diubah? Karena isu kekinian. Yang pertama, perubahan iklim global. Yang kedua, teknologi digital. Yang ketiga, industri multinasional. Yang keempat, transformasi budaya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kebutuhan pendapat. Ketika kita merancang kurikulum, kita harus memiliki kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid sebagai rujukan utama. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid.